Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak sekalian, alhamdulillah pada subuh kali ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat subuh secara berjamaah dan kita bisa melakukan kajian ba'da subuh yang kita laksanakan setiap Ahad dan juga Sabtu. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita ingin membahas tentang salah satu metode ijtihad para ulama. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah pengambilan hukum yang tidak dijelaskan secara nyata, secara gamblang, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Atau bahkan istimbatul ahkam itu atau hasil dari ijtihad itu adalah bagaimana hukum itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma'. Nah, kita sekarang belajar bagaimana metodologi, salah satu metodologi untuk menyimpulkan suatu hukum. Hanya agak serius sedikit lah, supaya ada bobot ilmunya yang cukup buat kita untuk memahami. Seringkali ulama kok ada yang berpandangan seperti ini, A katakan, ulama lain berpandangan B. Nah, seringkali itu dari cara atau metode yang digunakan untuk melakukan ijtihad, melakukan pengambilan hukumnya. Gitu. Nah, dengan memahami itu, sehingga kita bisa tahu, oh ulama ini menggunakan metode A, ulama B menggunakan metode B. Dan kita tahu dalam Islam, bahkan dalam hadis disebutkan, apabila seseorang berijtihad dan dia salah, fa in ata falahu ajrun, dia tetap dapat pahala. Fa in asaba falahu ajroni, apabila dia benar hasil ijtihadnya maka dia dapat pahala 2. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa dalam ijtihad itu tidak ada hasil yang salah. Artinya tidak bisa dituntut seorang mujtahid bahwa hasilnya berbeda. Tetapi bisa dituntut ketika metodenya salah, meskipun benar. Maka untuk berijtihad syaratnya panjang tuh. Artinya kita sebagai orang awam nggak boleh sembarangan ijtihad, karena kita bisa saja tidak mengetahui metode yang benar seperti apa. Jadi metodenya nggak boleh salah, hasilnya bisa berbeda, nggak apa-apa. Nah, kita akan memahami salah satu metode para ulama untuk dalam pengambilan hukum atau dalam ijtihad, namanya sad adz-dzari'ah atau sadudz dzari'ah. Nah, dengan metode ini maka banyak hal-hal yang secara hukum dasarnya boleh, tapi ulama mengharamkannya. Ya, ini perhatiin. Secara hukumnya boleh, secara hukum dasarnya ya, itu boleh, tetapi ulama mengharamkannya atau memberikan warning, peringatan untuk hati-hati dalam melakukan itu, meskipun hukum dasarnya boleh. Sehingga kadang-kadang dalam suatu perbuatan kita tidak ansih melihat perbuatan itu, apa dampaknya. Nah, makanya kadang-kadang dosa besar berawal dari hal-hal yang dianggap sepele, bukan dianggap dari dosa kecil, bukan. Tapi hal sepele tapi bisa mengakibatkan dosa besar. Sehingga sebagai renungan, pernahkah kita merasa dosa kecil itu tidak berbahaya? Pernahkah kita berpikir cuman sekali ini aja, tapi ini bisa berbahaya? Masalahnya adalah banyak dosa besar bermula dari perbuatan kecil yang dianggap tidak bahaya. Istimbatul ahkam atau pengambilan hukum dengan prinsip pencegahan ini sadudz dzari'ah tadi itu. Sad itu artinya mencegah, adz-dzari'ah itu artinya bahaya.
Nanti kita akan bahas detailnya. Sehingga prinsip pencegahan itu harus dilakukan sebelum bahaya itu terjadi. Di sini ada prediksi, ada asumsi. Nanti asumsinya seberapa kuat kita bisa lihat, atau para ulama menganalisis itu. Tujuannya supaya kita memahami agar kita tuh waspada sejak dini terhadap jalan-jalan yang menuju kemaksiatan. Nah, definisi saddud dzari'ah atau di dalam referensi-referensi saya suka dijamak saddud dzara'i. Saddud dzara'i. Saat itu menutup, menyumbat, memblokir. Ya. Adz-dzari'ah jalan, sarana atau prasarana. Jadi kalau secara letterlek kita ngeblokir nomor WhatsApp yang orang suka nawar-nawarin sesuatu yang nggak baik, ini satu dzari'ah. Suka Pak ya, ditawarin utang Pak ya, nah, di WA lah, di apalah, di SMS lah, blokir. Ini satu dzari'ah. Daripada nanti kita ditawar-tawarin, jadi kita pingin padahal kita nggak butuh, kita nggak perlu. Nah, ditawarin atau ada iklan-iklan yang sifatnya ngajak sama judi online misalkan gitu. Nah, baca itu boleh nggak? Boleh. Tapi karena kehati-hatian kita blokir misalkan, kita tutup jalan itu. Nah itu menjadi suatu hal yang harus kita lakukan. Jadi saddud dzara'i ini adalah salah satu metode ijtihad dalam usul fikih, dalam metodologi pengambilan hukum Islam, yang berarti menutup jalan atau menyumbat perantara yang dapat mengarahkan kepada kerusakan atau kemaksiatan. Nah, jadi kita nutup jalan untuk suatu maksiat. Apa dalil Al-Quran? Kenapa para ulama menggunakan metode ini? Disebutkan nyata-nyata dalam surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladina yata'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Allah melarang kita untuk memaki sesembahan-sesembahan, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Kita memaki suatu kemusyrikan nih. Di suatu tempat misalkan dia menuhankan api, menuhankan pohonnya dikasih sarung misalnya. Ada tuh ya. Nah, kita maki-maki itu boleh nggak? Hukum dasarnya boleh. Bahkan bisa jadi ibadah karena kita mau dakwah. Tapi Allah larang nih. Kenapa dilarangnya? Karena nanti bisa saja ketika kita memaki sesembahan-sesembahan mereka, maka mereka akan memaki Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang kita satu-satunya yang kita sembah. Ini saddud dzara'i nih, dalil dari saddud dzara'i. Jadi sesuatu yang boleh memaki-maki berhala, katakan itu, memaki-maki sesembahan yang mereka sembah, itu hukum dasarnya boleh, bahkan bisa jadi ibadah. Tapi Allah larang itu dalam surat Al-An'am 108 ini. Karena ketika kita memaki mereka, jangan-jangan nanti mereka akan membalas dengan memaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya. Maka setiap hal yang berpotensi menimbulkan kemaudorotan, setiap hal yang berpotensi menimbulkan kemaksiatan harus kita tutup. Sebagaimana Allah melarang atau menutup kita untuk memaki sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, jadi memaki berhala sebenarnya boleh, tapi dilarang oleh Al-Quran dengan pertimbangan adalah saddud dzara'i. Dalam surat lain, surat An-Nur ayat 31, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Ibu-ibu perempuan pada zaman jahiliyah dulu itu suka pakai perhiasan di kaki. Ya, perhiasan kaki bunyi kencering sehingga dilarang untuk menghentak-hentakkan kaki. Dengan tujuan untuk apa? Supaya orang melihat perhiasan yang ada di kakinya. Menghentak-hentakkan kaki boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi ketika berpotensi di situ ada kesombongan, di situ ada pamer, maka menghentak-hentakkan kakinya dilarang, diharamkan. Jadi hukum yang sebenarnya boleh, tapi karena ada unsur-unsur yang berpotensi kepada kemaksiatan, berpotensi kepada dosa besar, maka itu dilarang.
Dalam Al-Baqarah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ketika menghukumi sesuatu itu dengan pertimbangan potensi kemadorotan, potensi maksiat yang ada di berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina. Ra'ina itu artinya perhatiin kami, ya, gitu. Ada kesombongan. Wa qulu unzurna wasma'u, dan berkatalah ungdurna dan dengarkanlah. Lihatlah kami, gitu ya. Kata-kata ro'ina ini dipakai oleh Yahudi untuk menghina Nabi. Nah, sehingga hal-hal yang berpotensi pada hal yang madorot atau maksiat maka itu dilarang. Hadis Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa syubuhat istabro alidinihi. Dalam riwayat lain faqad istabro alidinihi wa irdi. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu juga jelas. Tapi di antara al-halal dan haram itu ada hal-hal yang sifatnya samar. Yang sifatnya abu-abu, ya. Maka barang siapa yang menjaga atau menjauhi dari perkara-perkara yang sifatnya syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agama. Gitu ya. Saya ingin kasih contoh sekarang. Ibu bapak sekalian, belakangannya atau beberapa waktu yang lalu, banyak ulama mengharamkan untuk kita makan di restoran yang terafiliasi kepada genosida. Ya, ini satu dzara'i. Ya, makanannya halal, Ustaz. Ada logo halalnya, bener nggak? Boleh nggak makan itu? Boleh. Tapi terindikasi adanya supporting terhadap genosida, mendukung adanya genosida, maka kita disarankan oleh para ulama untuk tidak makan di restoran-restoran itu. Itu satu dzara'i. Mencegah sesuatu yang pada dasarnya boleh, tapi ada sinyal-sinyal potensi-potensi kepada kemadorotan, kepada kemaksiatan, maka kita dijadikan menjadi dilarang untuk hal itu. Gitu. Nah, kalau kita nggak memahami metode sadu dzara'i ini, sadu dzariyah ini, maka kita bisa bilang, kok para ulama berani ya mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, ini. Padahal ada hadis wasulhu illa sulhana. Al-muslimuna ala sulhim illa sulhan ahallal harama aw harramal halal, atau dalam riwayat lain harramal halala wa halal haram. Suatu kesepakatan di antara muslim itu wal muslimuna ala surutihim. Nah, wal muslimuna ala surutihim illa syartan harramal halala aw halal haram. Setiap muslim itu boleh bersepakat atas apa aja, melakukan perjanjian apa aja, kecuali perjanjian itu atau ketetapan itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini ulama mengharamkan yang halal nih. Nah, maka kita jadi salah persepsi. Tapi ketika kita memahami ada saddu dzara'i, menutup potensi-potensi terjadinya maksiat, maka yang halal pun dilarang. Nah, sehingga banyak kaidah-kaidah fikih yang mendukung hal itu. Jalbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Jadi ada dua potensi nih. Ketika kita melakukan sesuatu, melakukan sesuatu itu bisa mengambil manfaat, bisa ada manfaatnya di sana. Tetapi manfaat itu berbarengan ada potensi kemadorotan, atau di sini ada kerusakan. Jadi dalam satu perbuatan ada potensi kebaikan, ada potensi kemadorotan. Maka yang dijadikan bahan pertimbangan adalah menghilangkan potensi kemadorotan dulu. Artinya apa? Sebaiknya perbuatan itu nggak dilakukan. Nah,
Banyak contohnya, misalkan menjual pisau boleh nggak? Boleh. Menjual pisau yang tajam. Tapi kita tahu anak ini suka main malam-malam dan main berantem sama temennya. Nah, maka jual pisau kepada anak ini hukumnya haram dengan metode sadu dzara'i ini. Nah, gitu. Atau dengan kaidah ini. Al-wasailu laha hukmul maqasid. Karena ada kaidah lagi yang mengatakan bahwa sarana itu hukumnya sama dengan maksudnya. Sama dengan maksudnya. Jualan alkohol atau jualan anggur boleh nggak? Jual anggur boleh. Toko-toko buah jualan anggur boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang order adalah pabrik pembuat homer, ini. Yang kadang-kadang suka kita sepelekan, gitu kan? Main kartu boleh nggak? Kan nggak ada judinya, Ustadz. Boleh, tapi kalau terbiasa, apalagi untuk generasi muda ini terbiasa, besok nggak seru nih kalau nggak pakai bantingan, apa sih istilahnya itu ya? Nah ini bisa, maka main kartu sebaiknya dihindari. Ini nih kayak gini nih, ini satu dzara'i. Ma'afdho ilal harami fahuwa haram. Apa-apa saja mengantarkan kepada haram, maka dia pun dihukumi dengan haram. Ya. Dekat dengan ini penyakit perkantoran. Kita banyak menangani Pak belakangan ini di kantor-kantor, terutama Gen Z, kedekatan antara karyawan laki-laki sama karyawan perempuan. Kerjasama dalam tim, alasannya segala macam. Nah ini berpotensi pada adanya sesuatu yang diinginkan. Oh enggak, maksudnya sesuatu yang enggak diinginkan. Nah ini, maka agak hati-hati ketika kita pilih timnya. Oh timnya kok itu aja. Si A sama si B ini selalu dalam satu tim ya, dalam milih ini timnya. Ini juga. Kadang mahasiswa juga gitu ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu banyak viral ya, mahasiswa dengan mahasiswi segala macam. Nah ini kok tim kelompok belajarnya itu lagi. Nah ini ma'afdho ilal harami fahuwa haram. Ya. Dalam tim belajar boleh nggak? Nah bagaimana pandangan para ulama? Para ulama mazhab Maliki dan Hambali, yang ini kadang-kadang kita punya persepsi para ulama kadang-kadang yang strict itu justru bisa mengadopsi hal-hal yang sifatnya inovatif dalam metodologi. Sementara yang hati-hati kadang-kadang strict sama teks. Nah ini contohnya. Maliki dan Hambali. Maliki itu kalau urut-urutan ininya, lahirnya kedua setelah Abu Hanifah, Imam Malik itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, baru Imam Syafi'i, baru Imam Hambali. Imam Syafi'i lahir, itu Imam Abu Hanifah meninggal di tahun yang sama. Kemudian jadi nggak ketemu tuh Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik. Ya karena Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik atau Maliki dan Hambali, mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu mengadopsi metode ini, ya. Menilai bahwa rukun dan syarat formal dalam pengambilan hukum itu sekaligus dilihat dari konteksnya, sekaligus dilihat dari niat atau korinah-korinahnya. Apa korinah itu? Tanda-tanda yang ini menjuru sesuatu apa enggak? Kalau bahasa sekarang kode-kode, korinatul ahwal, kode-kode kondisinya seperti apa? Serta probabilitas dampaknya seperti apa. Ya, padahal kita kenal Maliki dan Hambali. Maliki itu sekarang banyak digunakan di negara Maroko, mazhabnya. Sementara Hambali di Timur Tengah, Arab Saudi pakai Hambali. Tapi justru mengadopsi sadu dzara'i ini sebagai salah satu metode pengambilan hukum yang dia akui. Sehingga mazhab Maliki dan Hambali itu lebih proaktif
dalam membatalkan sarana-sarana yang menjadikan kamuflase keharaman atau kezoliman. Sementara Syafi'i dan Hambali dia agak strict terhadap kepastian teks atas kontrak dan tindakan objektifnya apa, tanpa melihat korinah-korinahnya. Tetapi mazhab Syafi'i dan Hanafi itu intervensi dilakukan bila relasi menuju keharamannya bersifat kuat dan tidak spekulatif, nggak dugaan-dugaan samar aja, harus kuat. Sehingga kita melihat dalam mazhab Hanafi menjual anggur ke pabrik minuman keras boleh, karena dohirnya transaksinya itu jual beli anggur aja. Ini. Tetapi kalau memang korinah yang menunjukkan atau tanda-tanda menunjukkan akan terjadinya kemaksiatan itu kuat, maka mereka mazhab Syafi'i maupun Hanafi itu diboleh menggunakan metode saddud dzara'i ini itu. Tapi dua-dua pandangan ini dari 4 mazhab ini ada titik temunya. Titik temunya adalah mafsadah harus dicegah, kerusakan harus dicegah, kemaksiatan harus dicegah. Perdebatan berada pada derajat probabilitas dan pembuktian aja. Sehingga dalam kitab Saddud Dzara'i fi Asy-Syariah Al-Islamiyah, ini kitab tebalnya 800-an halaman Ibu Bapak sekalian. Karena kitab ini kitab yang relatif baru, adalah kitab yang merupakan hasil tesis S2-nya Al-Burhani, yang Muhammad Hisham Al-Burhani. Dalam kitab ini Al-Burhani mengelompokkan potensi mafsadahnya seperti apa, potensi kerusakannya seperti apa, potensi maksiatnya seperti apa. Ada yang maksiatnya itu udah pasti deh, udah pasti. Contohnya apa? Kita jualan senjata misalkan ya ke yang tukang perang, ya, Donald Bebek misalkan gitu. Nah, itu udah pasti itu haram, karena udah pasti dipakai untuk perang. Nanti bukan satu hal untuk mempertahankan. Pertahanan itu wajib kan ya. Tapi kalau untuk nyerang, untuk kerusakan, untuk perang, maka itu maka hukumnya haram. Itu udah pasti gitu kan. Ada yang mafsadatnya itu sangat kecil atau nadir. Jadi kalau ada tulisan dalam bahasa Indonesia terus A-nya dikasih atas, garis atas gitu ya, I dikasih garis atas, itu bacanya panjang, nadir atau jarang, maka tidak boleh ditutup. Artinya suatu hal yang boleh tetap boleh. Ya, tapi kan Pak, kalau kita kasih makanan, kita beli lem, tapi ada kemungkinan lem itu dipakai untuk ngelem misalkan gitu, untuk yang bukan ngelem ini itu. Nah, itu kan potensinya kecil ya, jual beli lem berdasarnya boleh gitu, kira-kira gitu. Ada juga yang potensi mafsadatnya, potensi kerusakannya itu sering atau mayoritas berujung pada keburukan. Ini harus dicegah. Ya. Atau ada sesuatu transaksi yang itu hilah, rekayasa. Nah, ini di dunia keuangan nih sering terjadi. Ini kok muter transaksinya. Wah, ini jangan-jangan money laundering nih, misalkan gitu. Nah, kita harus blokir, jangan ikutan di situ. Wah, ini kok transaksinya begini. Oh, ternyata ini ujung-ujungnya ada perjudian di sana, misalkan gitu. Yang untuk nutup-nutupin sehingga transaksinya kesini dulu. Nah, ini harus kita blokir hal seperti itu. Artinya harus cegah dengan tegas, gitu ya. Saddud dzara'i atau metode tadi itu yang mencegah suatu kemadharatan itu tidak boleh diaktifkan secara ketakutan abstrak. Itu saking takutnya jadi ini nggak boleh juga nggak boleh kayak gitu, juga nggak bisa kayak gitu. Jadi harus kita lihat potensi kemadharatan itu besar, jarang, atau sering, atau bahkan ini suatu rekayasa atau hilah. Nah, ini kita harus lihat.
Syarat dilakukannya saddud dzara'i atau saddud dzari'ah ya. Kalau dzara'i itu jamak, dzari'ah itu tunggal. Pertama, perbuatan itu sendiri mubah. Artinya bukan saddud dzara'i namanya kalau perbuatannya sudah haram atau perbuatannya sudah makruh, ya enggak boleh dari awal juga gitu kan, bukan saddud dzara'i pertimbangannya. Yang kedua, mengarah kepada kerusakan atau mafsadat. Jadi metode ini dipakai kalau suatu perbuatan mengandung unsur yang mafsadat atau kerusakan. Yang ketiga, kerusakannya lebih dominan daripada manfaatnya. Maka kita juga ingat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan khamar, minum-minuman keras, itu kan bertahap. Tahap pertama itu yang menarik banget adalah bahwa di dalam minuman keras itu ada manfaat. Tetapi madorotnya lebih dominan. Kan itu kan? Itu tuh. Ada orang mengatakan, ya Pak, kita minum minuman keras itu biar menghangatkan badan. Di negara-negara yang minus 15 derajat misalkan gitu. Dengan minum minuman keras, wine, khamar, itu ada manfaatnya buat badan dia. Tapi madorotnya lebih besar. Sehingga Allah haramkan. Dan pertimbangan kemadorotan itu atau kerusakan tersebut berdasarkan pertimbangan objektif ilmiah, bukan pakai asumsi-asumsi kecurigaan yang ketakutan yang membabi buta misalkan gitu. Nah ini juga gitu. Jadi bukan sekedar perasaan atau prasangka, harus ada kajian yang menunjukkan potensi bahaya tersebut. Ya. Implementasinya. Nah, selain tadi genosida tadi tuh, kita nggak boleh makan di restoran yang support atas atau mendukung itu. Juga contoh nih, kadang-kadang di zaman sekarang kita suka share video-video yang lucu, video-video yang kayaknya remeh-temeh gitu ya, tetapi mengandung unsur yang nggak sopan. Padahal niatnya cuma bercanda doang, gitu kan. Nah ini bisa menjadi sarana memancing komentar kotor, menghina agama, atau menyebarkan konten yang tidak bermoral. Ya. Bahkan kadang-kadang video-video yang diupload dengan kajian dakwah, misalkan gitu kan, tetapi justru menimbulkan asumsi-asumsi pada jamaahnya, sehingga terjadi fitnah. Videonya bagus tentang dakwah, tentang kajian ilmiah, tapi mengandung unsur-unsur yang sifatnya ada fitnah yang di sana, penyebaran fitnah, sehingga memicu komentar-komentar yang jahat terhadap ulama yang lainnya misalkan gitu ya. Wah ini yang benar, ini yang salah nih. Nah kayak gitu harus dihindari, harus hati-hati. Nah, itu dalam kategori saddud dzari'ah. Atau kita share video-video yang sifatnya maaf, ini dari dulu kita tuh, konten-konten lucu dilakukan oleh laki-laki melambai, nggak usah di-share. Kejadiannya hari ini LGBT begitu marak, apa istilahnya sekarang? Boti. Nah, itu mungkin awalnya dari dulu jadi bikin lucu, lawak-lawak di TV kan selalu betul gitu ya. Sekarang orang udah nggak banyak nonton TV, tapi kita yang nge-share, udah nggak usah di-share, karena berpotensi masyarakat melihat hal itu suatu hal yang biasa, padahal itu penyakit. Nah ini dengan metode saddud dzari'ah maka kita melarang untuk tidak nge-share hal-hal seperti itu. Padahal kontennya konten iseng doang, buat hiburan aja Ustadz. Enggak. Ada bahaya di sana, kita tahan. Atau chatting atau DM secara intens, secara intensif gitu ya, terus menerus dengan lawan jenis yang bukan mahram, cantik lagi. Ini ada maksud di sana. Udah stop, nggak usah. Ini bukan hanya terjadi pada remaja, terjadi juga pada puber kedua, bener nggak Pak? Nah ini chatting-chattingan seperti itu juga bisa menimbulkan zina hati paling tidak, atau bahkan bisa menjurus kepada hal-hal yang nggak baik. Ya. Biasa penyakit kantoran suka kayak gitu. Atau main game, atau nonton konten yang mengandung kekerasan, seksualitas gitu kan, atau bahkan mengandung suatu hal yang bisa menyimpang dari sisi akidah.
Udah kalau kayak gitu blokir aja misalkan gitu. Nah ini satu dzariah. Ya. Nah ini berkholwat, wah tujuannya untuk belajar bersama, tujuannya untuk ngerjain tugas bersama, hati-hati. Atau jual beli yang berpotensi pada gharar, berpotensi pada riba. Nah kita juga harus hindari. Game-game yang berpotensi adanya judi online, ini banyak banget iklannya, banyak banget. Kita lagi, bahkan kita browsing sesuatu yang bagus aja, kadang-kadang iklan yang muncul apa gacor gitu-gitu ya. Nah ini kan ya Allah, udah kita lagi browsing sesuatu hal di YouTube misalkan ya, kajian, muncul iklannya, kok iklan-iklan yang kayak gitu. Lah itu kan ini apa namanya istilahnya, karena kita pernah buka, ya bisa saja kita pernah buka produk keuangan misalkan gitu ya, investasi gitu kan. Nah kadang-kadang dia pakai apa kode-kode ada investasinya. Begitu ada browsing tentang investasi muncul tuh investasi bodong, atau bahkan muncul tuh game-game yang mengacu pada judi online tuh. Nah itu hati-hati. Jadi harus ditutup jalan menuju itu, gitu kan. Nah contoh bahkan dalam ibadah pun ada sesuatu hal yang dilarang. Sholat sunnah di waktu yang terlarang, saat matahari terbit banget, saat matahari tenggelam banget, ya kan. Meskipun sholat sendiri adalah ibadah, tapi kalau pas matahari terbit banget, pas teng suruk, jangan langsung sholat, tunggu dulu sebentar baru kita sholat, karena dilarang. Abu-abu nih antara sholat subuh ba'da subuh, kan ba'da subuh nggak boleh ya. Begitu matahari terbit ini kan selesainya subuh tuh, tapi kan masih tunggu sebentar 5 menit 10 menit baru kita sholat sunnah, karena sholat sunnah setelah subuh dilarang. Larangan membangun di atas kuburan. Boleh nggak bangun rumah di atas kuburan? Boleh nggak bangun masjid di atas kuburan? Ulama bersepakat tidak boleh dengan menggunakan metode satu dzariyah ini. Jangan sampai nanti itu dijadiin seolah-olah beribadah kepada kuburan, ya, beribadah kepada roh yang ada dalam kubur tersebut, gitu kan. Juga implementasi yang bisa mengakibatkan kerusakan akidah adalah melakukan perayaan-perayaan yang menyerupai non-muslim, ya, malam tahun baru, ya. Juga apa? Halloween gitu-gitu ya, ikut-ikut. Anak-anak kita nih tolong dijagain. Ini satu dzariyah, mencegah berpotensi rusaknya akidah, mencegah berpotensi keimanan kita bisa rusak, dan lama-lama menganggap hal itu biasa. Nah ini juga harus kita cegah. Khomer meskipun sedikit itu haram, nyobain. Nah ini memang kita agak, kadang-kadang kalau di Indonesia sih so far sepanjang ini rasanya masih bisa terjaga ya, meskipun ada juga yang kayak gitu. Kalau kita di luar negeri Pak Bu, saya pernah ikut conference tentang keuangan. Waktu itu di mana ya? Di Hong Kong. Malamnya tuh malam kayak ramah tamah gitu kan. Seluruh peserta, narasumber kumpul, saling ramah tamah lah gitu. Hidangannya apa? Pasti ada wine-nya. Pasti ada minuman kerasnya. Di pas itu kita ditawar dengan sambil mingle sama peserta, sama dari banyak negara kan itu ini. Pas ngobrol-ngobrol itu, pelayannya datang. Ini apa? Ini wine. Oh oke. Terus kita minta es jeruk ada nggak ini gitu kan? Orange juice ada nggak gitu? Atau air putih aja paling netral gitu. Nah meskipun kadang-kadang orang kita yang nggak kuat-kuat amat imannya, mumpung di luar negeri, boleh kali cobain. Ya ini nggak boleh nih. Nah, ini haram. Ya meskipun sedikit, nyobain doang Ustaz, enggak boleh. Ya gitu kan. Jual beli rokok. Nah, ini juga. Rokok kan sifatnya makruh minimal kan ya. Jadi sarana merusak kesehatan diri. Saya kan enggak ngerokok, saya cuma jual. Nah, ini. Nah, ini juga dihindari. Iklan produk haram. Kita orang kreatif diminta untuk membuat iklannya minuman keras misalkan gitu kan.
Nah, kita berarti membantu menyebarkan kemaksiatan secara masif. Ya, ngiklanin. Gitu ya. Beli dari penjual non halal. Ya, barangnya halal kok, hanya penjualnya aja dia jualan air mineral kok, tapi dia barang-barang juga jualan minuman keras. Nah, jangan-jangan labanya dari minum air mineral, jual air mineral dipakai untuk produksi minuman keras, gitu kan. Nah, ini perlu dihindari. Nggak jadi haram sih, nggak, tapi perlu dihindari. Jadi uangnya berputar dan memperkuat bisnis haramnya. Gitu. Tapi kalau jual beli kepada non muslim boleh nggak? Boleh kalau itu. Nah, kecuali terindikasi adanya madorot kayak genosida itu tadi. Ya, kita sebaiknya tidak makan di restoran yang berpotensi adanya genosida dengan pertimbangan satu darwah ini. Analogi sederhananya tuh gini. Ada api, nyalain api boleh nggak? Boleh, tapi di dekat gudang BBM. Ya kita harus hindarin. Harus tutup tuh nyalanya api di gudangnya minyak gitu kan. Lampu merah. Berhenti nggak? Berhenti. Karena kalau dia nerobos berpotensi adanya kecelakaan. Karena dari arah yang lainnya dia jalan kan gitu. Maka saya suka sedih tuh, saya pernah ngomong juga di sini. Suka ngelanggar lampu merah sambil moncengin anak. Sehingga anaknya terpola dalam kepalanya bahwa merah itu boleh diterobos. Ketika anak-anak itu sudah mulai bisa naik motor, ibu juga nerobos. Berarti boleh gitu. Atau seringkali lawan arah. Jauh Ustaz puternya, lawan arah aja cepet. Oh, paling sebel saya itu. Lawan arah bawa anak kecil. Ini kan kayak ngajarin anak kecil untuk melanggar dari kecil di kepalanya kan. Bapak juga dulu ngelawan arah gini biasa-biasa aja. Waktu dia udah naik motor ngelawan arah, celakanya nggak selihai bapaknya, kecelakaan lah. Nah, ini satu zoroy. Jadi meskipun agak jauh lakukan sedikit lah. Apalagi kalau bawa anak. Nah, itu. Saya kira ini hikmah yang kita bisa ambil dari mempelajari satu dzaroi ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakifanna mawaqi'at tuham. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia berdiri di tempat yang menimbulkan kecurigaan. Nah, kita orang beriman, rajin ke masjid, tapi nongkrong di kafe-kafe yang dominan minuman keras misalkan gitu. Sehingga orang mencurigai kita bahwa kita minum juga. Begitu, Ustadz Teguh juga nongkrong di situ minum wine juga pastilah ya gitu kan. Kita boleh lah, enggak. Makanya kita harus hilangkan itu. Sehingga kita perlu renungkan, pertama hikmahnya adalah tanya diri sendiri, apakah perbuatan ini bisa membawa ke jalan yang dilarang oleh Allah apa enggak. Tanya nih, kita melakukan perbuatan sesuatu ini bisa berakibat enggak? Atau membawa jalan enggak kepada larangan Allah. Yang kedua, jauhi lingkungan, kalau sekarang konten-konten yang berpotensi merusak iman, berpotensi merusak akhlak, bahkan berpotensi merusak akal, logika yang menyesatkan misalkan gitu kan. Buat yang masih muda-muda, pilih teman yang mengingatkan kepada kebaikan, ya. Seperti bersahabat dengan penjual minyak wangi, ikut wangi kita, ya kan. Nah, kalau penjual gorengan, ya bau asap kita, ya kan? Apalagi kalau bakar-bakaran. Kemudian pelajari fikih dari ulama yang terpercaya dengan sumber-sumber yang jelas, ya. Jangan hanya mengandalkan perasaan atau logika sendiri, ya. Juga tidak boleh menyalahkan orang yang berbeda pandangan. Karena Imam Syafi'i dengan Imam Hambali itu seringkali berbeda. Dengan gurunya Imam Maliki juga seringkali berbeda. Tapi tidak pernah memaki atau menyalahkan atau membuat buruk yang berbeda pandangan. Karena berbeda pandangan itu boleh, yang nggak boleh metodologinya salah. Nah, ini rumus utama dalam Istibatul Ahkam. Dan yang nggak kalah pentingnya, hikmah terakhir, minta doa atau berdoa.
untuk minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar, yang menjauhkan kita dari jalan kerusakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Jika ingin diperdalam, ada komentar, saya persilahkan. Sebentar lagi syuruk, masih ada waktu sebentar. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Cukup jelas? Oh Ibu, silahkan Ibu. Ada mic-nya enggak, Mas? Oh ada ya mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas. Pak Zainal boleh bertanya. Mengenai maaf. Binatang, oke. Anjing. Iya. Anjing yang lihat saya gitu dong, Bu. Pak Hudri mana Pak Hudri ini? Nggak ada ya. Itu nggak nyala juga. Oke Bu, terus Bu. Atau agak maju boleh Bu. Bahwa ada imam salah satu dari 4 imam itu membolehkan, tapi saya nggak tahu imam yang mana yang membolehkan bahwa memelihara anjing itu adalah boleh, bahkan menyentuh badannya pun boleh kecuali air liurnya. Nah itu pemahaman saya itu masih belum jelas gitu Pak Ustadz, apakah memang dibolehkan memelihara anjing di lingkungan di dalam rumah, malah di dalam rumah seorang muslim. Itu mungkin begitu Pak Ustadz, terima kasih. Baik, hukum memelihara anjing itu kita harus bedakan antara memelihara atau memiliki anjing yang tujuannya untuk menjaga dan memelihara anjing yang tujuannya untuk dielus-elus, disayang-sayang gitu ya. Nah ini harus dibedakan. Ulama sepakat kalau untuk menjaga rumah, menjaga kita punya perusahaan, menjaga kita punya pabrik gitu misalkan gitu kan, dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ulama sepakat itu hukumnya boleh. Yang najis, betul Bu, yang najis dari anjing hanya air liurnya. Ngelus-ngelus badannya boleh nggak? Kalau badannya kering, boleh. Tidak najis. Kalau badannya kering, boleh. Nggak najis. Sehingga kalau kita hidup di negara Arab itu tuh banyak tuh yang punya anjing, atau anjing tuh liar tuh biasa aja. Oh, kalau di kampung saya Pak, dikejar tuh anjing dan dibunuh tuh. Ini waktu zaman-zaman tahun 80-an, 70-an gitu ya. Itu masuk kampung itu, wah dikejar, dibunuh. Karena ketakutan akan najisnya. Tapi kalau pakai metode satu dzara'i yang kita tidak bisa menghindari air liur dari anjing itu, apalagi dimasukin ke dalam rumah menjilati barang-barang kita harus sucikan 7 kali dan salah satunya dengan tanah, ya kan gitu. Nah, sehingga disarankannya dikandangin kalau punya anjing. Tapi ada juga yang karena kehati-hatiannya hukumnya mengharamkan. Jadi ada hadis dari seingat saya ini Sahih Muslim ya, yang substansinya itu gini: barang siapa memelihara anjing kecuali anjing untuk berburu, kalau berburu boleh, untuk jaga-jaga boleh, bahkan berburu tuh ya untuk ngeburu domba, kambing gitu kan, si pemilik anjing itu nyuruh anjingnya dengan kode apalah gitu kan, terus baca bismillah, suruh ngejar itu, dikejar, digigit, itu halal tuh. Kambingnya rusaknya itu halal tuh. Karena anjing tahu diri, dia nggak makan sesuatu yang bukan bagiannya. Bagian dia ngebunuh aja, that's it. Itu tok. Jadi gigit mati udah, nggak dicowel tuh dagingnya, nggak disunat tuh anggarannya, nggak disunat tuh bagiannya dia. Ini nggak. Sehingga dia
memang berburu itu boleh. Jadi kalau hadisnya berbunyi kalau untuk berbulu boleh. Termasuk berburu untuk menjaga ternaknya boleh. Selain berburu menjaga ternak juga boleh. Atau menjaga tanamannya. Dia punya area sawah luas. Kalau dijagain sama orang kemahalan, jangan sama anjing suruh keliling gitu kan, lebih cepat lagi ngejar ya daripada manusia. Namanya gitu boleh. Gitu. Meskipun ada hadis juga yang mengatakan bahwa apabila memelihara anjing itu pahalanya berkurang. Gitu ya, pahalanya berkurang. Ini yang juga maka banyak ulama yang berkesimpulan sebaiknya tidak kalau emang nggak diperluin. Sehingga dibolehkan memelihara anjing untuk adanya kebutuhan yang syar'i gitu sih Bu. Nah, sehingga kalau menggunakan metodologi satu dzara'i tadi, ya kalau kita nggak bisa mencegah hal-hal yang sifatnya najis dari air liurnya, apalagi kalau dibebasin di rumah, keliaran di rumah itu sih kemaksiatannya atau potensi tersebarnya najis lebih besar. Ya, potensi tersebarnya najis lebih besar. Kalau dikandangin taruh depan rumah masih agak boleh, gitu kan. Tapi kalau sampai kayak gitu sebaiknya tidak. Itu sih Bu. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Oh, udah ada Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kematian Pak Ustadz, meninggal kecelakaan. Di situ dijelaskan di Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Haida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Sedangkan di situ meninggal itu emang udah ajal Pak Ustadz. Tidak bisa maju sedikit pun, ya. Tidak bisa mundur sesaat pun. Ya. Apakah meninggal kecelakaan itu mati syahid atau takdir Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ini agak berbeda dengan tema kita, tapi nggak apa-apa. Bu, kita untuk menjawab hal itu atau untuk memahami hal itu, kita harus bingkai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Dan tahunya itu membatasi tidak dibatasi oleh batasan apapun. Saking luasnya pengetahuan Allah. Bahkan Allah tahu nih Teguh akan meninggal kapan, di mana, dengan cara apa, termasuk syahid ataupun biasa. Banyak ustadz yang lagi ngajar tiba-tiba jatuh sakit, sehat-sehat aja gitu kan. Kita banyak lihat video gitu kan. Ada juga orang yang biasanya baik, sekali maksiat meninggal dia. Nah itu Allah Maha Tahu. Dan taunya itu menembus segala macam batas. Sehingga yang kita mintakan kepada Allah, ya Allah, semoga kita dijaga dari hal-hal yang bersifat su'ul khotimah. Semoga kita diberikan husnul khotimah. Jadi terserah Allah aja mau meninggalnya seperti apa, di mana, kapan, dengan cara apa, pakai sakit apa enggak pakai sakit. Allah udah tahu. Saya mau ngomong Allah udah tahu barusan, Allah juga udah tahu tuh. Ada tercatat tuh di Lauhul Mahfuznya. Ibu mau nanya tadi itu tuh, sebelum nanya Allah tahu tuh bahwa ibu akan nanya tuh. Apalagi kematian, Allah Maha tahu. Jadi takdir Allah itu seiring sejalan dengan pengetahuan Allah, seiring sejalan dengan ilmunya Allah. Sehingga selalu yang kita minta adalah ya Allah ridho, ya Allah. Selalu minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kita datang ke masjid secara dohir baik,
Tapi jangan-jangan datang ke masjid mau pamer. Ini jadi nggak baik kan gitu. Tapi kalau ridhonya Allah mau kayak gimana pun juga, orientasi kita adalah orientasi mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bu ya. Jadi mau syahid, mau apa, kita pasrahkan sama Allah. Yang dihitung atau yang dihisap dari diri kita adalah bagaimana upaya kita menuju itu. Bagaimana upaya kita tolabul ilmi, jalan dari rumah menuju masjid, niatnya ikut kajian, wafat dicatat sebagai syahid. Ya, barang siapa yang keluar untuk cari ilmu dan dia meninggal, maka dia sedang berjihad. Gitu. Nah, sehingga yuk kita terus niatkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita terus niatkan untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu Allah. Melakukan kajian, ngaji dan sebagainya. Saya kira itu sudah jam 6 lewat. Saya bisa akhiri. Oh, itu ada Ibu mau nanya lagi, Bu? Boleh, Bu? Satu lagi, Bu. Singkat, Bu. Boleh. Iya, pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang. Enggak, tahan ya Pak ya, bentar Pak ya. Nih Ibu banyak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan ibu yang bertanya tadi. Begini Pak, apakah kalau kita mengucapkan husnul khatimah waktu beliau udah meninggal gitu ya Pak ya, seseorang yang sudah meninggal, apakah itu udah terlambat? Karena kita doa itu sebelum meninggal kan, kalau kita bertemu gitu Pak, mudah-mudahan kelak ditutup akhir hayat dengan husnul khatimah. Kalau orang itu udah meninggal, kita ucapkan husnul khatimah, katanya udah terlambat Pak. Bagaimana Pak? Ya. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara zahir emang terlambat. Tapi kita nggak tahu Allah menilai itu seringkali tidak secara zahirnya, Bu. Jadi doa mah doa aja. Bisa saja secara zahirnya itu sesuatu hal yang nggak baik, tapi di dalam hatinya ada satu hal yang baik sehingga Allah berikan husnul khotimah. Gitu. Jadi doa aja, nggak usah merasa terlambat atau nggak terlambat. Allah pasti akan kasih hikmahnya. Atau jangan-jangan setelah itu Allah ampuni karena banyak yang mendoakan. Karena banyak yang menginginkan beliaunya husnul khotimah. Dan kita nggak pernah tahu doa siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun tidak husnul khotimah digolongkan sama Allah jadi husnul khotimah karena banyaknya doa. Kan bisa juga kayak gitu, Bu. Jadi kita selalu berhusnuzon juga sama Allah. Berbaik sangka sama Allah karena Allah lah yang Maha mengetahui, Allah lah yang Maha kuasa untuk melakukan apa aja. Meskipun tentu kekuasaan Allah ini ada suatu pelajaran yang agak iskal dulu waktu saya belajar sekolah dulu. Saya ditanya, kekuasaan Allah, kemampuan Allah terbatas nggak? Oh tidak. Si guru bilang kekuasaan Allah itu terbatas. Kita kaget nih, sekuler dari mana nih guru kita nih kan? Ternyata kekuasaan Allah itu dibatasi oleh Allah sendiri. Allah berkuasa nggak menjadikan gelas ini jadi manusia. Berkuasa tapi Allah nggak melakukan itu kan? Gitu, kira-kira gitu. Nah, ini agak filsafat sedikit, nggak usah lah. Jadi intinya kita husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharap satu aja, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah dipikirin doa kita mustajab apa enggak, doa kita terlambat apa enggak, doa mah doa aja. Allah bisa melakukan apa aja. Demikian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat.